Pusaran gelap klon Void Lord sangat kuat, tetapi api pemusnahan Xiao Yan tampak lebih kuat lagi. Cahaya merah menyembur keluar dari pusaran hitam, aturan gelapnya benar-benar terhapus. Aku tadi bilang jiwa yang terpecah ini agak kesepian di dalam tomatku. Aku tidak menyangka kau akan mengirimkan yang kedua. Tidak ada yang lebih mengenal seorang ayah selain anaknya, ejek Xiao Yan. Terlepas dari keadaan yang tidak terduga, dia perlu menghadapi klon Void Lord ini terlebih dahulu. Dia melangkah maju. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari api pemusnahan di sekitarnya meraung ke arah klon Void Lord seperti semburan api. Yang terakhir mengangkat tangannya untuk bertahan dengan aturan gelapnya, tetapi dihancurkan tanpa ampun oleh api pemusnahan Xiao Yan yang bahkan lebih kuat. Di tengah suara pemusnahan yang memekakkan telinga, pusaran gelap berputar dan mendidih dengan hebat, seperti es yang dilemparkan ke dalam lava. Cahaya merah, tak terbendung, tidak hanya menerobos kegelapan tetapi juga mengalir ke hulu sepanjang lintasan kehampaan, dengan ganas menyerang aturan gelap yang mengelilingi Void Lord. Melihat gerakan terampil Xiao Yan, mata indah selir iblis berkedip sedikit. Dia tampak terkejut bahwa Xiao Yan berhasil mengendalikan api peringatan dengan begitu mahir dalam waktu sesingkat itu. Bakat dalam mengendalikan api. Terbang sebagai iblis api abadi itu sulit. Mungkinkah bakat kakak Xiao Yan bahkan lebih kuat daripada selir iblis senior? Xuan Huang menyilangkan tangannya. Lukanya sudah lama sembuh, dan dia menatap kagum pada pertempuran yang terjadi di atas. Dia masih agak kurang sekarang, tetapi dia pasti akan lebih kuat dariku di masa depan. Selir iblis juga mendongak ke arah Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, berapa umurmu? Kau bahkan tidak setua aku, apalagi setua senior. Memang, potensimu tak terbatas. Xuan Huang mengangguk setuju. Begitu selesai berbicara, dia merasakan sensasi terbakar di pantatnya dan berbalik untuk mendapati pantatnya terbakar. Iblis api itu terbang sejenak, lalu akhirnya menarik kembali apinya. Ia menatap Xuan Huang dengan kesal. Ingat, katanya, jangan pernah mengatakan wanita manapun sudah tua, atau lain kali mungkin bukan pantatnya yang terbakar, tetapi naga kecilmu. Xuan Huang masih menamparkan pantatnya, menatap dirinya sendiri dengan ngeri. Ia segera menutupi dadanya dengan kedua tangan. Pertempuran di udara tampaknya tanpa ketegangan, klon Void Lord mundur berulang kali, memuntahkan beberapa tegukan darah, seluruh tubuhnya penuh lubang. Tanpa ragu, klon Void Lord dengan cepat mundur, mencoba kembali ke Void God. Tetapi Xiao Yan tanpa henti mengejarnya, sebuah fakta yang diketahui oleh penguasa kekosongan. Jika dia ragu sedikit saja, klon ini akan binasa. Terlepas dari itu, kuncinya terletak pada jiwa yang terbagi di dalamnya. Kembali di dalam aliran ilahi, jiwa yang terbagi saja sudah cukup untuk menekan Xiao Yan hingga hampir kalah. Tetapi sekarang, bahkan dengan kedatangan klon tersebut, itu sama sekali bukan tandingan dan dikalahkan terlalu cepat. Melihat Xiao Yan, yang dikelilingi cahaya merah tua seperti dewa, dia berpikir, karena kau berani datang, mengapa melarikan diri? Matilah! Xiao Yan meraung, pedang tak terlihat sudah siap. Pedang itu langsung menembus klon penguasa kekosongan yang mundur. Tubuhnya tidak menunjukkan luka, tetapi dia gemetar hebat. Pada saat itu, Xiao Yan menerjang ke depan, mencoba menangkapnya. Tetapi saat itu juga, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Xiao Yan melihat Su Anxing di samping kapal Dewa Kekosongan. Jelas, dia telah membantu klon penguasa kekosongan melarikan diri pada akhirnya. Su Anxing melirik Xiao Yan tetapi tidak bertukar kata lebih lanjut. Tepat ketika mereka hendak memasuki kapal Dewa Void, Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak mengejar. Perasaan yang masih tersisa membuatnya semakin waspada. Ribuan prajurit Void di sekitar mereka mundur seperti gelombang pasang. Avatar roh primordial mereka telah lenyap. Meskipun tubuh utama mereka sekarang mengendalikan api pemusnahan, api itu sebenarnya telah terbangun sebelum waktunya dan belum menyelesaikan kultivasinya. Xuan Huang tampak bingung dengan kurangnya pengejaran Xiao Yan. Sepertinya dia membiarkan mereka pergi. Setelah pasukan Void yang panik mundur ke kapal Dewa Void, mereka tidak segera pergi. Tepat saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di depan kapal Dewa Void. Sosok ini bukanlah avatar penguasa Void. Itu adalah Su Anxing, yang sekarang jauh lebih lemah. Dia berdiri tegak, tatapannya tertuju pada Xiao Yan. Mata yang dulunya tenang dan dalam itu kini dipenuhi kilatan gila dan penuh racun.
Sensasi dingin menyelimuti Xiao Yan saat ia menatap Xuanxing. Ia segera mengerti bahwa rasa krisis itu berasal dari pria ini, dan perasaan yang familiar itu membuat pupil mata Xiao Yan menyempit. Fluktuasi jiwa yang terpancar dari tubuh Xuanxing sebenarnya adalah milik sang penguasa mimpi, yang hampir ia musnahkan. Tapi mengapa ia muncul di tubuh Xuanxing? Ini membingungkan Xiao Yan. Apakah mungkin ia putus asa dan ingin menggunakan kekuatan ini untuk melenyapkannya? Jie, kita bertemu lagi. Sebuah suara tajam, yang sama sekali berbeda dari suaranya sendiri, keluar dari tenggorokan Xuanxing. Kau tidak berhak membunuhku. Aku adalah Raja Gunung dan Laut. Di alam gunung dan laut ini, akulah yang berkuasa. Penguasa ilusi, menggunakan tubuh Xuanxing, meraung marah. Jelas bahwa setelah ditipu oleh Xiao Yan, hatinya dipenuhi amarah yang tak terbatas. Dia tidak mau menunggu dan ingin membunuh Xiao Yan sekarang juga. Tepat ketika Xiao Yan sedang merenungkan alasannya, sebuah pil biru tua tiba-tiba muncul di telapak tangan Xuanxing. Dia langsung mengerti, kemunculan penguasa ilusi pada Xuanxing bukanlah suatu kebetulan. Itu pasti hasil dari serangan pemusnahan itu. Tetapi serangan pemusnahan di alam gunung dan laut ini seharusnya milik penguasa ilusi, tetapi dia tidak lagi memiliki haknya. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Mungkinkah semua ini masih merupakan hasil karya penguasa ilusi? Atau mungkin serangan pemusnahan lainnya? Xuanxing mengangkat tangannya dan melemparkan pil biru tua itu ke mulutnya. Pil itu, yang tampaknya terkondensasi dari mimpi buruk dan jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura yang menakutkan, ditelan. Badai energi gaib yang terlihat meletus dari tengah tubuh Xuanxing, dengan keras mendistorsi ruang. Dia mengerang, kewalahan. Tubuh Xuanxing membengkak dan menyusut dengan hebat. Pembuluh darah menonjol di bawah kulitnya, dan matanya sesaat jernih, hanya untuk dengan cepat digantikan oleh kabut. Auranya melonjak dengan kecepatan luar biasa, menembus penghalang sebelumnya dan mencapai tingkat yang menurut Xiao Yan sangat berbahaya. Komandan yang baik, penguasa ilusi telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, pikir Xiao Yan, meskipun dia tahu ini hanya sementara. Rasa krisis ini membuatnya menyadari bahwa mengatasi rintangan ini akan sulit bagi Yang Mulia. Tenggelamlah ke dalam mimpi abadi. Tawa melengking penguasa ilusi menggema di benak Xiao Yan. Ia merasa seolah-olah sebuah tangan tak terlihat telah mendorongnya dengan keras, membuatnya terjun ke laut dalam dan terhempas ke bawah. Xiao Yan mengerti. Ia telah jatuh ke dalam ilusi sekali lagi. Alam mimpi ini, yang mengaburkan batas antara kenyataan dan ilusi, tak diragukan lagi jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah dihadapinya sebelumnya.